Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikdo Ajasrawi dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lampung Mangkurat dengan NIM 1910817310001. Pada video ini saya akan menampilkan sebuah simulasi dan tutorial membuat gateway dan routing dari soal tugas berikut ini. Jadi ya, selamat menyaksikan. Oke, kita lihat soalnya. Buat simulasi jaringan dan rekam video tutorialnya dengan menggunakan 3 router, 3 switch, dan 9 PC di paket tracer. Di mana network A terdiri dari 192.168.x1.0/24, network B terdiri dari 192.168.x2.0/24, network C terdiri dari 192.168.x3.0/24. X1 adalah 2 digit NIM masing-masing, yaitu NIM saya. X2 adalah total digit nama lengkap saya. X3 adalah 2 digit NIM mahasiswa lainnya. IP router terdiri dari 192.168.1.1 itu dari network A, 192.168.1.2 itu dari network B, dan 192.168.1.3 itu dari network C. Oke, langsung saja kita buka. Di sini ada 3 router 1841, 3 router switch, PT, dan 9 PC. Jadi kenapa saya milih router 1841 dan switch PT dibandingkan dengan router dan switch lainnya? Karena saya milih router dan switch ini karena sesuai dengan keperluan, di mana di switch ini terdapat 4 port kabel internet, di mana 3 portnya akan dihubungkan ke PC dan 1 portnya akan dihubungkan ke router. Dan kenapa saya memilih router 1841? Karena untuk untuk menghubungkan router A, B, dan C, kita akan menggunakan kabel Ethernet, di mana di tiap router terdapat 2 kabel Ethernet. Tapi kita bisa saja menggunakan router lain, tapi kita tidak memerlukan kabel serial untuk router ini. Untuk menghubungkan router A, B, dan C, kita akan menggunakan kabel Ethernet, yaitu copper crossover. Kemudian kalau kita ingin menghubungkan switch ke PC dan switch ke router, kita akan menggunakan kabel Ethernet, yaitu copper straight through. Oke, kita akan memasang kabel Ethernet ke port masing-masing, tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu menambahkan 1 slot port kabel internet. Karena di router B ini, kita sudah 1 port akan menghubungkan ke switch dan 1 port, dan sisanya akan, karena router B ini, di router B atau router 181, karena di router B atau router 181 terdapat 2 port kabel internet, di mana 1 port akan menghubungkan ke switch dan 1 port lainnya akan menghubungkan ke router A. Sehingga tidak ada port lagi untuk menghubungkan router B ke C. Untuk menambahkan slot portnya, caranya kita klik router B, kemudian kita ke tampilan sini, physical device view, kita matikan dulu device-nya, kemudian kita pilih perangkat yang ini, WIC 1NAT, kemudian kita klik drag ke sini, kemudian kita akan nyalakan. Oke, tutup, dan kita sudah mendapatkan 1 tambahan slot port kabel internet. Oke, langsung saja kita akan masang kabel-kabelnya. Oke, kita sudah selesai memasang kabelnya. Sekarang kita akan menemukan IP dari masing-masing network. Kita buka lagi soalnya. Di sini di network A, B, dan C, kita akan mengisi apa itu X1, X2, dan X3 dari yang diminta. Ini. Jadi, ditentukan bahwa NIM saya yaitu 1910817310001
yaitu IP network A-nya 192.168.1.0/24. Kemudian nama saya yaitu Tigdo Ajasrawi tanpa spasi, maka IP network B adalah 192.168.14.0/24. Dan terakhir, NIM mahasiswa lainnya, yaitu NIM teman saya, entah dari SN, SP, atau Mandiri, yang intinya kita ambil dari 2 digit belakang, yaitu 05. Maka IP network C adalah 192.168.5.0/24. Maka ditentukan bahwa sini adalah network A yaitu 192.168.1.0 dan ini 192.168.14.0 dan 192.168.5.0. Oke. Jadi kita akan tinggal mengisi lagi IP address di masing-masing PC dan juga IP broadcast atau default gateway-nya. Maka kita akan mengisi di sini PC 0-nya yaitu IP address-nya 192.168.1.2, ini 3, ini 4 dan seterusnya. Dan default gateway-nya di sini adalah 192.168.1.1. Kalau di sini karena network B maka 192.168.14.1 dan di sini network C yaitu 192.168.5.1. Oke, kita akan pasang label dulu baru tinggal mengisi saja IP address masing-masing dan default gateway-nya. Oke, di sini kita tinggal mengisi IP routernya. Tadi diminta IP routernya yaitu 192.168.1.1 di network A dan 192.168.1.2 di network B dan 192.168.1.3 di network C. Akan tetapi kalau kita memasukkan 192.168.1.1 maka akan terjadi overlaps karena sudah digunakan default gateway atau IP broadcast untuk network A. Maka bagaimana penyelesaiannya? Maka yang kita harus lakukan adalah kita lihat keyboardnya. Di sini karena default gateway network A adalah 192.168.1.1, maka IP router A, B, dan C diganti menjadi IP router A menjadi 192.168.2.1, IP router B menjadi 192.168.2.2 dan IP router C 192.168.2.3. Oke, sekarang kita tinggal mengisi. Oke, kita akan mengisi di router IP ke C. Di sini kita mengisi 2.3
192.168.2.3, maka akan terjadi overlaps. Jadi kita nggak bisa menggunakan IP router ini. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita akan mengganti IP routernya menjadi 3.1. Jadinya 192.168.3.1. Selesai. Oke, sekarang kita sudah selesai mengisi semua API router. Akan tetapi bagaimana kita akan mengisi API router dari C ke B? Jadi bagaimana caranya? Kita akan membuat IP router baru, yaitu ini IP router baru, ini C ke B, yaitu 192.168.3.1. Maka ini adalah IP router dari C ke B. Kita langsung isi. Nah, sekarang kita sudah mengisi semua IP router A, B, dan C. Kalau di sini adalah 192.168.2.1, kalau ini 192.168.2.2, kalau di sini 192.168.3.1, dan ini 192.168.3.2. Sekarang kita akan menghubungkan jaringannya, yaitu dari router A ke B dan B ke C, dan sebaliknya dari C ke B dan B ke A. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan cara next hop, yaitu melalui ini, di routing static. Di sini kita akan menginputkan network yang akan dituju, yaitu network yang B dan C. Dan di sini kita akan membuat subnet NAS dari /24, yaitu 255.255.255.0. Dan next hop itu adalah IP router yang kita akan tuju. Kita tulis saja misalnya 192.168.14.0, dan subnetnya yaitu 155.255.255.0, dan next hopnya yaitu 192.168.2.2. Maka langsung add di sini. Dan ini sama halnya kita akan menghubungkan ke router A ke C melalui dengan cara kita menggunakan network yang akan dituju dan desktop yang akan dituju. Oke, kita sudah selesai memasukkan IP dan desktopnya untuk menghubungkan jaringan antar router ini. Ya, jadi kita tinggal ya simulasi. Oke, kita akan coba simulasi pengiriman email dengan cara yaitu ini @simplepdu. Nah, yang nantinya itu akan menentukan apakah kita sukses mengirimkan email dari PC ke router atau PC ke PC lainnya. Nanti di sini akan tertampil valid atau successful di sini. Kita akan masukkan dari PC 0 ke router A, maka kita sukses mengirimkan PC ke router A. Kemudian kita akan masukkan PC ke router B. Ini kita lihat awalnya valid, terus kita coba lagi PC 0 ke router B, maka akhirnya sukses. Terus kita akan coba ke PC 0 ke PC 3 di network B. PC 0 ke PC 3 valid, kita coba lagi PC 0 ke PC 3, akhirnya sukses. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi ke PC 0 ke PC 7. PC 0 ke PC 7, in progress, awalnya valid, dan PC 0 ke PC 7, akhirnya sukses. Nah, jadi kenapa
Kalau kita melakukan percobaan pertama, pasti percobaan pertama atau percobaan kedua atau seterusnya awalnya gagal, tapi pas kita coba lagi sampai berkali-kali, akhirnya sukses. Karena si router ini sedang beradaptasi dan menyelesaikan kondisi jaringannya. Maka wajar saja kalau kita gagal mengirimkan emailnya dari PC ke router, terus ke PC lainnya. Jadi ya, ini adalah simulasi dan tutorial membuat gateway dan routing dari soal tugas tadi. Maka selesai kita membuat routing ini. Oke, jadi itu saja videonya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.